Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dery Lianda, Eskom Mkom, NIDN 0225048904. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini saya akan menampilkan Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Multimedia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang sejarah perkembangan media, definisi media dan sistem multimedia, jenis-jenis media. Selanjutnya nanti mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang gambaran umum perbedaan media dan multimedia, termasuk media analog serta media digital, seperti teks, audio, gambar, animasi, dan video. Mahasiswa mampu membuat dan menerapkan perangkat pemodelan dalam rancangan multimedia. Kemudian sebagai akhir dari pokok bahasan, mahasiswa dapat menghasilkan produk multimedia dalam bentuk video serta digital risk management dan praktik mencegah pelanggaran hak cipta produk multimedia. Penilaian dalam mata kuliah ini secara objektif dan transparan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan perkembangan media dan konsep multimedia. Ya, CPMK yang kedua mampu memahami prinsip dasar dan pengolahan berbagai jenis multimedia. CPMK yang tiga mampu memahami teknologi yang digunakan untuk memproduksi dan pengiriman konten multimedia. CPMK yang 4 mampu mengembang produk multimedia sesuai dengan tahapan perkembangan multimedia dengan memanfaatkan perangkat pemodelan dan menggunakan perangkat teknologi yang sesuai. Setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya saat berada di kelas. Materi yang pertama tentang sejarah perkembangan media dari analog ke media digital. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita berdoa menurut keadaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya dari dua pendapat ahli. Media itu adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari sumber pada penerima. Kemudian media juga berfungsi sebagai alat bantu komunikasi, sarana pendidikan, alat hiburan, dan sarana promosi atau informasi publik yang mempengaruhi indera pendengaran, kemudian indera penglihatan dan peraba. Terus ini adalah sejarah dari perkembangan media. Ada media tradisional atau media klasik, di mana media tradisional atau klasik ini adalah bentuk komunikasi konvensional yang digunakan untuk menyebarkan informasi melalui saluran-saluran seperti media cetak, suara, dan visual yang bersifat langsung dan sering satu arah. Ya. Salah satu media contoh dari media klasik internasional ini yang pertama adalah media cetak. Contohnya koran, majalah, buku. Ya, seperti koran, itu sudah di zamannya sudah ini ya, sudah tren di masanya. Tapi dia sekarang saya atau contoh saya juga sudah sangat jarang ya baca korannya. Kemudian juga cara menjual koran sekarang tidak ada ya. Dia paling koran itu dia sekarang berlangganan di kantor-kantor kampus atau di kantor pemerintahan. Yang saya baca juga
ada ya dongeng, cerita rakyat, pidato. Jadi pada zamannya juga dulu informasi itu disebarkan berdasarkan cerita. Ya. Kita mendengarkan cerita dari orang ke orang, mulut ke mulut, cara ucapan lisan. Ya. Kemudian jadi ya dongeng itu kan sering tuh ya kita ceritakan dari orang tua atau dari kakek-kakek kita dengarkan cerita kisah dan ini tentang zaman dahulu. Tapi sekarang itu dianggap ini ya, cerita rakyat itu dianggap mitos ya. Terus media visual, lukisan. Dulu lukisan ya masih juga ya, sekarang juga ya lukisannya. Dia menggunakan media kertas. Sekarang juga cuma tidak begitu ini. Trennya sekarang dia melukis ini bisa menggunakan pen yang laptop yang sudah pasti. Itu ada perubahan karena memang dari digitalisasi. Kemudian simbol berupa ini ya. Dulu simbol misalkan logo ya itu menunjukkan poin kampus, kemudian bentuk gambar dari itu dari ungkapan cinta ya, lagi dia cinta ya, benar ya. Ini menunjukkan cinta atau love. Ini simbol. Kemudian tanda-tanda visual. Tanda-tanda visual adalah dia tidak memerlukan teks tulisan untuk memberikan makna atau arti dari tanda-tanda visual. Next. Oke, dari media tradisional tadi atau media tadi kita masuk ke media analog. Media analog adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gelombang kontinu. Ya. Kontinu dalam artian itu apa? Kontinu secara terus menerus, ya. Bergerak secara terus menerus.
Tidak jadi bahan apa barang apa? Barang apa? Barang museum ya. Oke, dia ini menggunakan sinyal analog juga untuk menampilkan gambar dan suara. Ya. Terus satu lagi ini, ya kasetif. Tidak ada yang bukan lagi. Kalau zaman saya masih ada 2008 saya semuanya masih ada. Kalau sudah beralih ke CD kaset, sudah MP3 yang menggunakan ini ada ini. Kalau ini menggunakan apa? Sementara kaset ini kita menggunakan. Tahu ya? Kalau lutip, ya ada ini juga untuk alat penukar. Kalian belum ya? Tidak belum kali ini? Ya, yang sudah dalam kita ya. Karena kalau kalian di sawah, ini digunakan untuk pengusir burung karena dari suara kan, dari angin kena ke kaset ini, itu suara yang seperti burung. Sekarang sudah itu ya. Kalau dulu sudah ya, kalau dulu ini sudah tren di masanya. Ya, kalau sudah jauh. Ini beralih ke mana? Kaset ini kita menggunakan hiburan suara ya. Tidak ada video, suara saja. Musik. Ya, MP3 ya. Sekarang dari MP3. Spotify, YouTube ya. Ini sudah ya. Nama kalian saya tidak perlu lagi ya. Kalau saya masih ada. Ini kamera besar. Pernah ketemu? Ada ini. Ya ini menggunakan sumber cahaya untuk membuat atau yang menghasilkan gambar cahaya karena ada ketikan itu kan dia akan ada percikan cahayanya. Ini dimantulkan masuk ke ini atas roll film ini. Ya, ada bentuk rollnya. Ini dia ada berapa kapasitas atau berapa jumlah foto yang bisa difoto tergantung rollnya ini. Jika habis, ya ganti lagi roll filmnya. Ya. Kemudian proses untuk dulu dinamakan itu cuci foto. Sekarang masih mulai cuci foto nggak? Agak jarang ya, cetak foto sekarang ya. Nanti dia akan cetak fungsinya dari dia. Kalau dulu kerennya itu cuci foto. Yang saya juga masih ada. Cuma saya SMA. 2007. Ya, 2008 masih ada masih. 2006, 2008 sudah HP ya, 2007 sudah HP. Sudah. Saya dulu HP masih untuk ini ya, HP masih berwarna ya, HP Samsung sama saya. Saya dulu HP Nokia daun. Ada bentuk kayak daun ya, yang Nokia yang besar kayak itu. Itu sudah tren sama saya. Mungkin zamannya ini iPhone sekarang. Sekarang ya, yang baru satu jadi lemparan gitu. Itu adalah apa perubahan dari media, dari masa-masa. Oke, seperti karakteristik media analog. Yang pertama dia menggunakan sinyal secara kontinus, ya, secara menerus, ya. Terus kualitas menurun akibat usia atau penggunaannya. Kayak itu yang bilang tadi, ya, kalau tadi kan, kalau habis itu kan otomatis kan dia bisa digunakan lagi, kita ganti dengan orang lain baru. Ya, kemudian apa dia akibat usia, ya tidak ini ya, apa tidak tahan. Kalau dia sudah rusak tidak bisa digunakan lagi. Ya. Terus lanjut yang ketiga itu penyimpanan
visi bersifat fisik, ya, dimana itu bentuk ya, bukan bentuk, punya kapasitas yang juga sangat minim, bukan menggunakan giga tapi kilobyte, bukan gigabyte pada ini mana itu salah saja. Oke, sebelum kita masuk ke media digital, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Boleh? Boleh? Ya, sini. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di video suara ya, ya. Oh ini ya, saya nggak ada yang tanda-tanda visual ya. Ya, baik. Saya menjelaskan seperti ini ya. Tanda-tanda visual itu adalah tidak memerlukan kata-kata untuk mengetahui maknanya. Ya, dia hanya menggunakan misalkan contoh ini. Itu apa? Lampu merah, ya. Kan cuma ada bentuk lampu warna merah, ini hijau. Tanpa ada tulisan kan? Tanpa kita sudah tahu maknanya kan? Misal, jika lampu merah itu berhenti. Terus yang hijau boleh ada. Salah satu dari tanda-tanda visual. Dia tidak memerlukan kata-kata untuk mengartikan makna apa artinya. Apalagi yang ini, ya, kayak gimana sekarang kan? Apa kalau kita, ya, sarang air? Kan kita tidak perlu kan alat visual ini. Kalau tidak jadi dia, kita tahu maknanya. Contoh yang lain apa? Yang bisa saya bicara. Boleh sampaikan aja. Apa aja sebelum itu di HP ini ada?